Inter Milan mulai mengamati peluang mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United musim panas ini. Meski begitu, Ademola Lookman dari Atalanta masih menjadi target utama bagi klub asal Milan tersebut. Inter Milan melakukan komunikasi awal dengan agen Sancho, tetapi belum ada penawaran resmi. Mereka masih mengamati situasi tanpa membuat keputusan cepat. Sancho adalah pemain berpengalaman dan berkualitas, tapi performanya belum stabil di MU. Masa peminjaman di Chelsea cukup membantu, tapi belum menjamin kepindahan ke Inter. Sancho dipandang sebagai alternatif jika upaya mendatangkan Lookman menemui hambatan. Kontak dengan Sancho lebih sebagai opsi cadangan saat ini. Gelandang Brighton Carlos Baleba tampaknya benar-benar serius di bidik Manchester United, yang saat ini dikabarkan sudah ancang-ancang mengajukan tawaran. Hal itu dilaporkan oleh jurnalis Italia Nicolo Sira, yang menyebut bahwa Man Utd akan mengirimkan Brighton tawaran pertama mereka untuk bintang Kamerun tersebut dalam hitungan jam. Menurut Sira, Man United bahkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan pihak Carlos Baleba. Pesepak bola 21 tahun itu diklaim telah menyetujui kontrak sampai 2030 dengan opsi perpanjangan 1 tahun sampai 2031. Jika klaim tersebut benar adanya, Man United kini dipastikan bakal berusaha mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk bisa merekrut Carlos Baleba dalam sisa waktu sekitar 20 hari lagi sampai bursa transfer ditutup. Alexander Isak mengancam Newcastle United jika tidak juga menjualnya di musim panas ini. Andai tetap bertahan, sang striker nggak mau main. The Athletic melaporkan situasi terbaru, Alexander Isak dikabarkan tidak akan main lagi di Newcastle United andai tetap bertahan. Isak kuku minta dijual pada bursa transfer musim panas ini. Lain sisi, The Magpies masih butuh jasa pemain asal Swedia tersebut. Pemain berusia 25 tahun itu sebelumnya dirumorkan siap diangkut Liverpool dengan harga 120 juta pounds atau setara 2,6 triliun rupiah. Itu bakal jadi rekor pembelian termahal baru di Liga Inggris. Dengan ancaman tersebut, apakah Newcastle rela menjual Isak? Atau mungkin, itu hanya gertakan semata dari sang striker? Paris Saint-Germain menambah amunisi jelang Piala Super Eropa 2025. PSG resmi mengumumkan transfer bek tengah Ilya Zabarnyi dari Bournemouth. Pesepak bola Ukraina itu digaet PSG setelah ditebus dengan kesepakatan yang bisa mencapai 63 juta euro, 1,19 triliun rupiah, kurs 18.919 rupiah. Zabarnyi setuju dikontrak selama 5 tahun, atau sampai musim panas 2030. Ilya Zabarnyi bergabung dengan Les Parisiens setelah menghabiskan 2,5 tahun di Bournemouth. Zabarnyi membuat 86 penampilan dengan sumbangan 1 gol. Dia menjadi bagian dari skuad Bournemouth yang finish ke-9 pada musim lalu, posisi terbaik klub di Premier League. Kabar baik menghampiri Manchester United dengan Andre Onana sudah berlatih kembali usai mengalami cedera hamstring. Ia berpeluang fit untuk bisa tampil lawan Arsenal. Penjaga gawang asal Kamerun ini sebelumnya harus menepi akibat cedera hamstring. Cedera tersebut membuat Onana hanya tampil dalam 1 laga pramusim Man United. Hal tersebut terjadi kala Manchester United kalah dari ASEAN All-Star 0-1. Dikutip dari Manchester Evening News, Onana kemungkinan besar sudah fit di laga melawan Arsenal. Mantan kiper Inter Milan ini sebelumnya juga sudah menegaskan tekadnya segera pulih untuk bisa berlaga di laga perdana Liga Inggris 2025/2026. La Liga 2025/2026 tinggal hitungan hari. Barcelona belum juga menyelesaikan persoalan pendaftaran pemain. Kiper baru Barcelona Joan Garcia buka suara soal hal ini. Saya merasa sangat nyaman dan bahagia. Ini beda dari yang biasa saya rasakan. Tapi saya beradaptasi dengan baik, ujar Garcia seperti dilansir Football Espana. Saya cuma mencoba untuk tampil baik setiap hari di latihan, dan jika orang-orang bicara baik soal saya, itu hebat. Saya akan terus bekerja dengan cara yang sama. Klub dan orang-orang terdekat saya sama-sama meyakinkan saya soal registrasi. Saya fokus bekerja dari hari ke hari, dan saya beranggapan itu akan beres, katanya. Mario Balotelli saat ini sedang berupaya mencari klub, namun, dia punya impian bermain untuk Real Madrid. Balotelli sudah menuntaskan perjalanan bersama Genoa pada 2024/2025. Striker berusia 35 tahun itu cuma tampil 6 kali dengan total durasi 56 menit. Saya punya mimpi, bermain untuk Real Madrid, kata mantan striker timnas Italia, Balotelli, kepada La Gazzetta dello Sport. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Pavia berusaha meyakinkan Balotelli untuk bergabung. Klub dari kasta keempat sepak bola Italia itu juga sudah merayu Balotelli dalam beberapa bulan terakhir. Jelang dimulainya Premier League 2025/2026, Alan Shearer memilih jagoannya di persaingan juara. Legenda Inggris itu percaya Liverpool masih jadi favorit. Soal titel, saya melihat Liverpool sebagai favorit. Bahkan tanpa Isak, Anda tinggal harus melihat apa yang mereka lakukan musim lalu dan bagaimana mereka memenangi titel dengan mudah, ujarnya dikutip BBC. Trent Alexander-Arnold pergi dan mereka secara tragis kehilangan Diogo Jota, tapi sudah belanja besar untuk memperkuat skuad dan tak akan terdistraksi karena ada bintang yang menuju akhir kontrak. Siapa yang tahu apa yang mungkin mereka lakukan di bawah Arne Slot kalau mendapatkan penyerang lain yang sebagus Isak juga, imbunya.
Rodrigo dikabarkan sudah mengambil keputusan besar terkait masa depannya. Menurut laporan Vicajes, penyerang sayap Real Madrid itu siap meninggalkan Santiago Bernabeu pada musim panas ini dan menerima pinangan Manchester City. Guardiola melihat Rodrigo sebagai pemain yang bisa memberi keseimbangan antara kreativitas dan efektivitas di lini serang. Ex-juru taktik Barcelona itu menyukai gaya bermain winger yang mampu menusuk sekaligus menjaga lebar permainan. Kehadiran Rodrigo diharapkan memberi dimensi baru pada strategi City. Dengan pengalaman di level tertinggi, sang pemain diyakini bisa langsung beradaptasi di Premier League. Vini Zahavi, agen David Alaba, akhirnya angkat bicara menanggapi rumor yang menyebut kliennya akan meninggalkan Real Madrid musim panas ini. Sang agen dengan tegas menyatakan bahwa kabar transfer Alaba ke Arab Saudi sama sekali tidak benar. Dalam wawancara dengan 365 Scores, Zahavi dengan keras membantah rumor transfer Alaba ke Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun tawaran resmi yang masuk untuk sang pemain. Zahavi juga menegaskan bahwa Alaba sama sekali tidak berniat pindah ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Ia menyebut kliennya masih berkomitmen penuh untuk Real Madrid dan siap bersaing memperebutkan tempat di skuad utama di era Xabi Alonso. Gelandang AS Roma, Lorenzo Pellegrini, dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran West Ham United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Lorenzo Pellegrini, yang saat ini mengantongi gaji 7 juta euro per tahun, berada dalam situasi pelik di AS Roma. Klub ibu kota Italia tersebut ingin mengurangi beban gaji, dan hal ini membuka peluang bagi West Ham. Pellegrini bisa saja dilepas dengan status bebas transfer, sebuah langkah brilian yang akan sangat menguntungkan West Ham. Namun, kepindahan ini juga bergantung pada kepergian Guido Rodriguez dari London, membuat situasi ini menjadi saga yang rumit. Bek Crystal Palace, Marc Guehi, dikabarkan menjadi rebutan dua raksasa Eropa, Liverpool dan Real Madrid, yang tertarik untuk mendatangkannya. Menurut laporan dari media Spanyol, Vicajes, Liverpool berencana untuk kembali melanjutkan negosiasi demi memboyong bek internasional Inggris tersebut. Meskipun Marc Guehi dipatok seharga 45 juta pound, tawaran ini bisa menjadi investasi berharga bagi tim asuhan Arne Slot, yang tengah berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Di sisi lain, Real Madrid mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka dikabarkan memantau situasi dengan cermat dan berencana untuk mengamankan Guehi secara gratis musim panas mendatang, sebuah strategi yang dikenal sebagai Bosman Transfer. Benjamin Sesko terkesan dengan rencana Manchester United. Sesko yakin, hanya masalah waktu MU akan berjaya lagi seperti dulu. Sesko sudah melakoni latihan bersama skuad Manchester United jelang bergulirnya Premier League. Akhir pekan ini, Sesko mengungkapkan MU semakin bagus. Menurutku, timnya hebat, semakin bagus, kurasa ini adalah sebuah proyek yang bagus secara umum, dan aku tidak sabar untuk mulai, sudah pasti, kata pemain internasional Slovenia itu kepada MUTV, kami hanya sekadar lebih baik, kami terhubung bersama secara umum dan sebagai sebuah tim berusaha untuk berkembang dan tumbuh bersama, selangkah demi selangkah, hanya masalah waktu kapan kami bisa terbang tinggi lagi, cetus Sesko. Hansi Flick mengungkap Barcelona belum ada rencana untuk mendatangkan bek tengah baru, meski Flick kini minim opsi di bek tengah usai kepergian Inigo Martinez. Barcelona saat ini memang berusaha mengurangi beban gaji klub demi bisa mendaftarkan pemain baru. Dua rekrutan anyar Barcelona, Joan Garcia dan Marcus Rashford, masih terancam tak bisa didaftarkan di La Liga dengan kondisi beban gaji Blaugrana saat ini. Kepergian Martinez baik secara finansial tapi tidak untuk taktik sang pelatih, Hansi Flick. Hengkangnya Martinez membuat Flick minim pilihan di posisi bek tengah. Flick berusaha menerima kondisi ini. Ia mengungkap Barcelona belum punya rencana untuk mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer musim panas ini. Namun, Flick bakal berdiskusi dengan Direktur Olahraga Barcelona, Deco, terkait peluang untuk mendaratkan pilar lini belakang baru. Manchester United berikan harga murah, agar Jadon Sancho cepat pergi dari Old Trafford, mulai 20 juta euro saja. Manchester United masih kesulitan menjual Jadon Sancho, beberapa klub dari Serie A seperti Juventus dan AS Roma tertarik, tapi belum ajukan tawaran resmi. Dilansir dari Tribuna, Manchester United kini berikan korting harga cukup besar. Jadon Sancho bakal dijual mulai dari 20 juta euro atau setara 378 miliar rupiah. Setan merah bakal rugi besar, sebab dulu di tahun 2021, MU membeli Sancho dari Borussia Dortmund seharga 85 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Manchester City dikabarkan harus bersaing dengan klub Arab Saudi untuk mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United pada musim panas tahun ini. Bursa transfer kembali menghadirkan cerita deja vu di mana Manchester City yang sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Lucas Paqueta, gelandang serang West Ham United ini menjadi target utama Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah dan serang timnya. Menurut laporan dari Football Insider, The Citizens siap mengajukan tawaran untuk pemain berusia 27 tahun tersebut, meskipun mereka tertinggal dalam persaingan dengan klub-klub dari Liga Pro Saudi.
Leeds United dikabarkan cukup serius dalam upaya mereka untuk mendatangkan Artem Dovbyk dari AS Roma pada jendela transfer musim panas tahun ini. Ambisi besar mereka di bursa transfer, klub promosi Premier League itu mengalihkan fokus pada penyerang AS Roma, Artem Dovbyk, sebagai target utama untuk memperkuat lini serang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, The Whites bahkan telah mengirimkan pemandu bakat untuk memantau performa sang striker. Namun, ambisi Leeds ini tidak akan mudah diwujudkan, mengingat harga yang dipatok Roma untuk pemain berusia 28 tahun itu cukup tinggi. Manchester United tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Harry Kane dari Bayern Munich pada bursa transfer musim dingin 2026. Sejak bergabung dengan Bayern Munich, Harry Kane berhasil mengakhiri kutukan trofinya dengan meraih gelar Bundesliga. Performa individunya pun tidak pernah menurun, dengan torehan 85 gol dan 26 assist dalam hampir 100 penampilan. Namun, di tengah kesuksesan tersebut, masa depan Kane di Jerman dikabarkan tidak pasti. Kehadiran Benjamin Sesko di Manchester United dan kegagalan Dominic Solanke di Tottenham membuat kedua klub Inggris itu melihat Kane sebagai solusi yang sempurna untuk lini serang mereka. Klausul rilis senilai 56 juta pound yang akan aktif pada Januari menjadi faktor krusial dalam saga transfer ini. Angka tersebut relatif terjangkau untuk striker kelas dunia seperti Kane. Kini, semua tergantung pada keputusan sang pemain. Akankah ia memilih untuk bertahan di Jerman dan melanjutkan dominasinya, atau ia akan kembali ke Inggris untuk memulai babak baru, baik bersama Manchester United atau kembali ke pelukan Tottenham? Waktu akan menjawab kemana Harry Kane akan berlabuh. Tottenham Hotspur dikabarkan semakin serius dalam upaya mereka untuk mendatangkan Eberechi Eze dari Crystal Palace pada musim panas tahun ini. Persaingan sengit antara Tottenham Hotspur dan Arsenal kembali memanas, kali ini di bursa transfer. Keduanya sama-sama mengincar playmaker Crystal Palace, Eberechi Eze. Dilansir dari jurnalis Fabrizio Romano, minat Tottenham terhadap Eze meningkat drastis setelah James Maddison mengalami cedera ACL yang serius, yang diperkirakan akan membuatnya absen di sebagian besar musim mendatang. Situasi ini membuat Spurs sangat membutuhkan bala bantuan di posisi nomor 10. Situasi semakin menarik karena klausul pelepasan Eze senilai 68 juta pound kini telah berakhir. Muncul kabar mengejutkan, Crystal Palace klub Liga Inggris mau rekrut bek Indonesia, Miss Hilges dari FC Twente. Kabar itu mulanya diberitakan akun fanbase Twente Insight. Mereka menyebut, Miss Hilges mau cari petualangan baru dan naik level. Saat laga perdana Eredivisie FC Twente kontra tuan rumah PEC Zwolle, Hilges tidak dimainkan. Malah, sang bek tengah juga tidak ada di dalam skuad. Beberapa jurnalis dari Belanda dan Inggris menyebut, Crystal Palace meminati Miss Hilges. Namun sekali, hal itu masih sebatas rumor. Nilai pasar Hilges ada di angka 6,5 juta euro, atau setara 122 miliar rupiah. Walau tak memungkiri, Palace diyakini sedang berburu bek-bek baru. Jack Grealish resmi dipinjamkan Manchester City ke Everton. Grealish berharap bisa tampil sebaik mungkin bersama The Toffees setelah menjalani tes medis. Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025, Grealish diperkenalkan secara resmi sebagai baru Everton. Tidak disebutkan apakah ada kewajiban kontrak permanen atau tidak di akhir musim. Grealish akan mengenakan nomor 18 sepanjang musim 2025-2026. Pesepak bola 29 tahun itu mengaku gembira bisa bergabung dengan Everton dan tidak sabar segera beraksi bareng klub barunya. Real Madrid melakoni laga uji coba pertama sekaligus terakhir musim panas ini, menghadapi klub Austria, WSG Tirol. Los Blancos menang 4-0. Madrid tampil agresif sejak menit awal dan membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat Eder Militao. 3 menit kemudian giliran Mbappe yang membuat gol untuk mengubah skor jadi 2-0. Madrid memimpin 2-0 di babak pertama. Masuk di babak kedua, Madrid baru bisa menambah gol pada menit ke-59 lewat gol kedua Mbappe. Rodrigo yang menggantikan Vinicius pada menit ke-62 memastikan kemenangan 4-0 Madrid pada menit ke-81. Kepindahan Jay Izzes dari Venezia ke Sassuolo ciptakan rekor baru. Sang bek tengah Indonesia jadi pemain dengan rekor transfer termahal pemain Asia Tenggara. Dilansir dari Fan Express, US Sassuolo membeli Jay Izzes dari Venezia pada bursa transfer musim panas ini. Izzes direkrut seharga 9,3 juta dolar Amerika Serikat. Media Vietnam tersebut memakai kurs USD, atau setara 151 miliar rupiah. Izzes dikontrak selama 4 musim. Pemain berusia 25 tahun itu bakal berkarir lagi di Serie A, setelah Venezia degradasi dan sebaliknya Sassuolo promosi. Hal itu menjadikan Jay Izzes sebagai pemain Asia Tenggara dengan rekor transfer termahal. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh pemain Thailand, Chanatip Songkrasin. Alexis Saelemaekers mengungkap Luka Modric sudah terlihat sebagai pemain yang istimewa sejak pertama kali latihan di AC Milan. Modric diharapkan memberikan kontribusi besar untuk Rossoneri.
Pemain AC Milan, Alexis Saelemaekers, mengakui Modric adalah pemain yang istimewa. Hal tersebut sudah ditunjukkan Modric sejak pertama kali latihan di Milan. Penggawa Milan bertekad untuk membantu Modric menemukan performa terbaik di klub barunya ini. Saelemaekers berharap Modric bisa memberikan kontribusi yang besar di Il Diavolo.